Oke, jumpa lagi dengan Aneka Manado, dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah lampu solar cell yang diberi rating 200 watt oleh rata-rata penjual di online shop ya. Tentu tidak real ya 200 watt. Ini adalah standar lampu solar cell made in China. Itu biasanya yang diberi rating 200 watt itu yang ukurannya adalah 15,5, tingginya 15,5 cm kali 20,5 cm ya, 20,5 cm, 15,5 kali 20,5 cm ukuran bodi lampu. Dan ukuran papan solar cellnya adalah 21,2 cm dikali 13 cm ya. Oke, 21 kali 13 cm dengan jumlah mata LED seperti ini ya. Silakan dihitung sendiri. Oke. Nah, adapun lampu solar cell model PISA split ini dengan kabel 5 meter, ini adalah contoh lampu-lampu yang rusak dalam pengiriman tapi masih bisa dipergunakan ya. Jadi caranya, bagian kaca ini kita tempelin dengan lakban transparan, tapi pakai lakban yang berkualitas ya. Lakban yang cara mengetahui lakban berkualitas, sobek lakbannya ya, apakah dia gampang putus, gampang tersobek plastiknya. Kalau tidak, nah itu bagus ya. Dan lemnya yang berkualitas. Kemudian setelah ditempel, semuanya dilapisin, ditutupin dengan lakban, diurut-urut baik-baik ya sampai betul-betul melekat ya. Oke, kembali lagi. Jadi adapun lampu tipikal dari lampu solar cell ini yang 200 watt ini, dia kan ada di pasaran 50 watt. Semuanya tidak real ya, 50 watt, 100, 200, 300, baru 500, 600, 800, 1000 ya, 1000 watt. Nah, jadi kalau yang 50 watt dia tipikalnya yang paling kecil itu dia tahan menyala hingga 13 jam. Artinya dari sore hari sampai pagi hari. Kemudian yang 100 watt dia agak sedikit lebih cepat lagi padamnya, tidak sampai pagi hari 13 jam tapi mungkin hanya 8 jam saja ya. Nah, giliran ke 200 watt ini dia sekitar jam 12 malam dia nyalanya tinggal 50% ya, tinggal 50%. Jadi di sini kita menarik kesimpulan sementara bahwa kemungkinan besar untuk ukuran 50, 100 watt dan 200 watt ini menggunakan kapasitas baterai yang sama, tidak ada upgradean baterai seiring dengan bertambahnya daya lampu ya, terangnya lampu. Hasilnya adalah lampu makin terang dengan seiring dengan rating wattnya makin besar, tetapi lama penyalaannya lebih pendek ya. Nah, sekarang untuk membuktikannya mari kita lihat ya. Kemarin seharusnya pada saat kaca pecah ini sudah bisa dipecahin saja. Ini kita udah lapisin dengan kaca nomor 2, dipotong ukuran yang sama, kemudian dilem pakai lem kaca ya, lem silikon. Oke, nah kita akan membedah lampu ini dan melihat jeroannya. Berapa sih kapasitas baterai yang dipakai gitu kan. Nah, pada kesempatan ini Aneka Manado sudah memotong ya bodi belakang lampu dengan hati-hati menggunakan solder yang panas sehingga
bagian cover belakangnya ini permanen ya, paten ya, nggak bisa dibuka ya. Ada yang menggunakan cara dengan hair dryer, dipanasin kacanya kemudian dicongkel kacanya. Ada yang direbus, teman-teman yang lain punya pengalaman ya, direbus dengan air segini. Setelah panas kacanya, maka lem kacanya akan menjadi lembek, maka dicongkel, bisa dibuka akses dari depan. Tapi kita saat ini langsung kita akses dari belakang saja pakai solder, dan hasilnya terbuka, dan mari kita lihat isinya. Tada! Nah, ini baru jadi ternyata lampu solar cell ini ditenagai oleh satu buah baterai tipe 18650 ya. Dan dari pengalaman kami, baterai 18650 yang dipergunakan di alat-alat seperti ini kapasitasnya itu berkisar hanya antara 800 mAh maksimal 1500 mAh, tidak lebih dari itu ya. Dia biasa menggunakan baterai Hongli. Ini ada penutupnya. Kita belum sempat menguji kapasitas realnya menggunakan charger Litokala Engineer, tapi dari baterai yang umumnya digunakan sebagai media penyimpanan biasanya kapasitasnya seperti yang tadi ya, antara 800 mAh hingga 1500 mAh. Sehingga adalah wajar ya kalau kapasitas itu tidak cukup untuk mensuplai, untuk menampung energi yang dipanen dari papan solar cell 3 WP ini, 6 volt atau 9 volt, 3 WP yang dipanen untuk disimpan di baterainya untuk kemudian mentenagai lampu LED sebanyak ini ya. Jadi apa yang menjadi kelemahan dari lampu solar cell model yang seperti ini adalah untuk untuk daya atau untuk terang 50 watt sangat pas dia punya keseimbangan racikannya antara daya terang lampu yang pas-pasan 50 watt sesuai dengan kapasitas penyimpanannya, sehingga dia sanggup menyala sampai pagi hari. Dan papan solar cell yang ukurannya hanya segini ini, itu cukup untuk mengisi penuh baterai ini dalam waktu pengisian antara 4-5 jam saja, atau 6 jam kalau dia agak mendung sedikit ya. Dari pengalaman kami menggunakan itu sudah 3 tahun yang 50 watt setiap hari sampai sekarang masuk tahun ketiga, lampu masih sanggup menyala sampai pagi hari, walaupun sebagian hari cuaca berawan atau mendung ya. Walaupun dia hanya setengah hari dia cerah, itu sudah cukup untuk mengecas full. Nah, ketika dia naik ke terang 100 watt, tidak real ya, tapi sudah lebih banyak lampu LED-nya, agak kurang dari ini sedikit. Nah, di situ dia lampunya semakin terang, tetapi ketahanannya tidak sampai pagi lagi. Dia mungkin hanya sampai jam 2-an ya, jam 2 atau jam 3. Dia sudah jam 3 atau ya jam 3 subuh ya. Nah, ketika dia naik ke 100 watt dan masih mempergunakan baterai yang sama, 1 biji baterai, maka dia hanya tahan tidak sampai jam 12 malam ya. Jam 12 malam dia sudah sangat-sangat redup cahayanya ya. Tapi kita bisa asumsikan ketika kita berada di rumah kebun ya, atau di rumah yang sedang lampu listrik padam dan kita menggunakan ini, kita asumsikan bahwa ketika kita sedang sibuk-sibuknya belum istirahat malam, lampu ini memberikan penerangan yang lebih terang dari 100 watt dan 50 watt.
karena dia jumlah LED-nya lebih banyak. Jadi bagaimana aplikasinya antara 50, 100 dan 200? Sebaiknya dikombinasikan saja gitu ya. Karena lampu ini sangat terjangkau harganya, kita kombinasikan saja. Untuk pemakaian di rumah bisa pakai 200 watt, bisa pakai 100 dan 50. Kegunaan 50 watt adalah dia akan terus memberikan penerangan ketika kita sudah istirahat jam 10 malam. Sampai pagi itu ada aktivitas untuk ke kamar kecil, ke restroom, ya, ke kamar mandi, atau apapun yang lain, kita masih ada penerangan dari lampu yang seadanya 50 watt. Tetapi untuk aktivitas kita sampai kita istirahat antara jam 6 sore sampai jam 10 atau taruhlah jam sampai setengah 11. Ya, kita sarankan istirahatlah tepat waktu ya. Jam 9 sebaiknya sudah terlelap supaya kita bisa sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel yang sakit bisa dipulihkan ya. Jadi kalau sampai jam 9 atau jam 10 kita masih ada aktivitas, yang 200 watt ini masih memberikan penerangan yang lebih dibandingkan yang 50 watt dan 100 watt. Jadi bisa dikombinasikan. Sementara yang 100 watt ada di tengah-tengah. Tidak terlalu terang, tidak terlalu redup juga. Dan dia punya daya tahan sampai tengah malam, mendekati subuh ya. Inilah aplikasi daripada lampu solar cell buatan Cina ini, dan ini adalah pengalaman kami menerima pengiriman yang rusak karena lampu solar cell ukuran ini dia hanya dibekali dengan frame dari solar cell, kacanya yang tidak terlalu kuat sehingga ketika dalam pengiriman dia tertekuk, dia tidak mampu menahan tekukan, dia menjadi pecah karena ini dalam posisi bengkok ya. Selalu seperti itu yang kami alami. Tapi untuk ukuran yang di atas ini sudah framenya aluminium, lebih kokoh, jarang sekali mengalami pecah ya. Yang ukurannya 27 cm dikali 18 cm ya. Nah, yang lebih kecil jarang lagi pecah karena lebih kecil lagi ya. Dia jarang. Jadi ini yang paling rawan justru. Lampu solar cell made in China yang disandingkan dengan lampu solar cell 100 dan 200 watt ya. Oke. Jadi pada saat ini Aneka Manado, kami sendiri sebagai pengguna yang akan menggunakan lampu ini tidak puas dengan bawaan baterainya. Kami akan melakukan upgrade, membuat baterai ini menjadi double ya. Kita doublekan si kapasitasnya sehingga lebih tahan lagi lampunya, karena papan solar ini sangat mampu untuk mengisi penuh dua buah baterai 18650 yang kapasitasnya hingga 1500 mAh. Oke. Dan nanti kalau mau di-upgrade ya tinggal disematkan lagi selama masih muat ke sini ya, ke space-nya masih cukup. Kita akan sematkan lagi satu dan kita paralelkan ya. Positif dihubungkan dengan positif baterai yang kedua, negatif dengan negatif pada baterai yang kedua, sehingga kapasitasnya yang double. Kalau di seri tegangan yang akan naik, kapasitas sama. Oke teman-teman, inilah jeroan dari lampu solar cell rating 200 watt tidak real yang banyak beredar di pasaran. Demikianlah karakteristiknya. Dan karakteristik dari lampu ini, cahayanya menembak ya, karena dia corongnya panjang dan dalam ya, corongnya panjang dan dalam. Oke, dia tidak meluas tapi cenderung menembak ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa menjadi panduan, buying guide bagi teman-teman yang merencanakan untuk membeli atau menambah lampu solar cell di rumah, di kebun, di perahu, di rakit, atau di rumah Anda atau rumah kebun yang belum ada akses
jaringan listrik PLN, bisa menggunakan lampu solar cell model split ini ya, bisa. Papan diletakkan di outdoor, di atas atap atau di tiang, dan lampu diletakkan di dalam ruangan, di indoor. Walaupun lampu ini bisa juga diletakkan di outdoor karena sudah memiliki rating outdoor protection IP66 ya, IP67 ya. Oke, terima kasih dan semoga semakin sukses dan Tuhan memberkati selalu.